Wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nugroho Agung Lasono dengan NPM 2022 455000039. Aja di sini saya mengerjakan tugas besar utilitas bangunan, yaitu dengan regulasi bangunan luas lahan 5.000, dapat KDB 50%, KLB 8. Lanjut ke KDP, saya dapat 2.500, untuk KLB-nya 4.000. Didapat jumlah lantai yaitu 16 lantai, tinggi bangunannya floor to floornya 4 dikali 16, untuk tingginya sekitar 64. Lanjut ke luas netonya, saya dapat 2.000 per lantai, bentuk lahan persegi panjang. Saya asumsikan pengguna 2.000 orang. Untuk ke parkir, di sini juga ada kebutuhan parkir dan basement. Saya untuk luas lahan parkir luar mendapat 25 mobil, untuk basementnya 320 mobil. Untuk luas kebutuhan parkir mobilnya yaitu lapis basementnya 5 lantai, jadi total keseluruhan ada 21, 5 basement, 16, 1 sampai 16 ke atas. Sini juga ada kebutuhan dan perhitungan plumbing, yaitu ukuran pipa air bersih, ukuran pipa air kotor, dan septic. Untuk kebutuhan air bersih untuk kantor itu 5 sampai 125 liter per hari. Nah, di sini juga ada jumlah dan besar pipa tegak air hujan. Untuk pembuangan dibutuhkan 1 menit. Saya membutuhkan 2 buah pipa dengan ukuran 8 inch, karena di buku itu untuk koefisien yang paling koefisien untuk pipanya itu 8 inch. Di sini juga ada perhitungan tangga darurat dan lift. Bisa kita lihat sendiri untuk keterangannya. Dan tinggal dimasukkan rumus dan hasilnya 304 second. Aja untuk jumlah lift per orang. Di sini juga ada jumlah lift barang. Saya mendapatkan 2 lift barang dengan kapasitas 1000 kg per lift. Untuk lift orangnya saya mendapat 1 lift yaitu 7 orang. Di sini juga ada rumus tangga darurat. Saya menggunakan on-tread yaitu 28 cm dan off-treadnya 18 cm. Di sini ada besaran anak tangga. Saya mendapat 11 anak tangga dan 1 bodres. Di sini juga ada perhitungan dan kebutuhan anak tangga. Untuk sistem penjagaan kebakaran, karena ini kantor, jadi harus menggunakan kelas A. Dan untuk tangga daruratnya juga minimal harus 1,2 meter. Lanjut untuk hidran dan sprinkernya juga harus kelas A. Nah, untuk sprinkler kelas A mulai dari lantai ke-5 hingga ke 14 meter ke atas. Sini juga ada kebutuhan air pemadam kebakaran. Karena luas lantainya 2.500, jumlah pilar hidran atau FHC dengan rumusnya 2.500 meter persegi dibagi 800, jadi sama dengan dapat 3 buah FHC dengan pancaran air 200 galon per menit. Menyediakan hidran halaman 1 buah dengan daya pancar 3 kali 250 galon per menit, sama dengan 1 galon atau 3,8 liter. Persediaan air hidran minimal 60 menit pada daerah yang jauh dari dinas damkar. Di sini juga ada volume air untuk kebutuhan hidran selama 60 menit, yaitu 3 dikali 200 kali 60 menit, hasilnya sama dengan 36.000 galon. Lanjut 36.000 galon dikali 3,8, hasilnya sama dengan 171.000 liter. Di sini juga ada bangunan menggunakan sprinkler untuk damkar. Jumlah sprinkler dengan luas lantai 6.000, 2.500. Jadi saya buat 10 dalam perhitungan 10 sampai 20 meter. Jadi totalnya 125 sprinkler. Di sini juga ada kebutuhan perhitungan cahaya.
itu dengan kantor dengan ukuran maaf saya salah nulis, harus 75 kali 35 dengan floor to floornya 4 meter. Saya menggunakan 36 watt dimham kuat dengan penerangan sama dengan 500 lux. Dari tabel untuk total 36 watt besar lumer sama dengan 36 kali 75 sama dengan 2,700 lumer, atau bisa digantikan dengan simbol key. Maka diasumsikan CU 50% dibagi LLF sama dengan 0,7% hingga jumlah lampu yang dibutuhkan sama dengan EXA bagi Q lampu kali CU kali LLV sama dengan 500. Dan hasilnya total dari keseluruhan untuk perhitungan sistem cahaya saya dapat 1322 buah. Dengan jumlah daya yaitu 1000 dengan kita masukkan rumusnya 1322 dikali 36 watt dikali 1,2 dapat dari buku sama dengan totalnya hasilnya 57.110,4 watt. Nah, dimasukkan semua jumlah daya semuanya yaitu 119.620 watt dengan rata-rata daya yaitu 47,845. Lanjut, di sini juga ada penghawaan dan perhitungan sistem pengendaraan dan penghawaan. Bangunan yang saya bangun ini rencananya akan diletakkan di Jakarta Selatan dengan ruangan panjang 75, lebar 35 dan tinggi floor to floornya 3,5 meter. Lanjut ke kondisi luar ruangan, temperatur 25 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan sama dengan 60 sampai 90 derajat, 60 sampai 90%. Kondisi ruangan dengan rata-rata temperatur 18 sampai 20 derajat Celcius, kelembapan 60 sampai 80%. Lanjut untuk eksteriornya, saya menggunakan kaca dengan shading. Tinggi plafonnya 3,5 meter, tinggi bidang tembok 1 meter. Okupansi jumlah penghuni dalam ruangan bisa kita hitung dengan luas sama dengan 6 sampai 8 meter persegi. Lanjut kita masukkan rumus. Hasilnya dapat 100 orang. Lanjut untuk beban kalori melalui kaca, saya mendapat jumlah lantai untuk 16 lantai yaitu 992,968,75. Nah, untuk jumlah per lantainya itu 15,247. Nah, untuk beban kalori oleh transmisi bidang dinding untuk jumlah per lantainya itu 1.329,602. Lanjut untuk jumlah untuk 16 lantai itu 83,100,15. Nah, untuk transmisi bidang atap 50 dikali 11,5 dikali 9 sama dengan hasilnya 5,17. Lanjut di sini juga ada beban kalori intern. Saya juga mendapatkan hasilnya 3,23,8433992. Ventilasi AC-nya untuk pertukaran udara per 2 jam. Nah, untuk beban kalori infiltrasi saya mendapat sekitar 414,0097,75. Jadi untuk keseluruhan daya listrik 1 ton sama dengan 1,2 kW. Total daya listrik sama dengan 121,16448769993 ton dikali 1,52 kW, hasilnya sama dengan 151,455 kW. Di sini juga ada kebutuhan sistem penangkalan petir. Bisa dilihat dulu data gedungnya. Untuk tinggi bangunan dari lantai 1 sampai dengan lantai 16 yaitu 68 meter persegi. Bangunan lebar gedung yaitu 25.000 meter. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan kegagalan perisai yang ada pada rumus. Lanjut,
tinggal kita masukkan, diketahuinya sudah kita ketahui. Untuk A yaitu panjang, B lebar, untuk H-nya tinggi. Akan dimasukkan rumus, hasilnya sama dengan 0,08770744. Nah, untuk jumlah sambungan kebangunan kita dapat di sini 1,24 sambaran per tahun. Untuk batas daerah perisai yaitu 27,932,30 meter. Lanjut kita masukkan akar XO2 sama dengan 167,12. Arus maksimal yang membuat gagal kita masukkan. Hasilnya untuk gagal dalam jangka waktu 4 tahun hanya 1 kali. Lanjut, di sini ada gambar kerja untuk utilitas bangunan. Yang pertama adalah denah lantai 1 sampai lantai 16. Denah lantai dasar, tampak depan, tampak samping, potongan AA, potongan BB. Lanjut, di sini ada denah untuk basement. Di sini ada rencana atap. Di sini ada site plan perencanaan air kotor. Di sini ada bak penampungan air hujan, dan yang bulat itu adalah untuk pipa pembuangan. Di sini ada site plan denah lantai 1 sampai 16 pembuangan air kotor. Di sini ada sprinkler yaitu dengan jarak yang tadi kita dapat 10 meter per 10 meter. Lanjut, di sini juga ada perencanaan sprinkler basement. Nah, untuk pada bangunan bentuknya seperti ini. Di sini juga ada perencanaan pipa. Dilihat kalau dari gedungnya seperti ini yang warna merah.